Halo, jumpa lagi dengan saya. Saat ini kita akan mendiskusikan tentang efek size, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu permasalahan yang muncul dalam presentasi saya terakhir di video klip sebelumnya. Dalam presentasi yang terakhir, kita mengetahui bahwa ketika hipotesis 0 ditolak, itu tidak sama dengan adanya perbedaan yang besar atau adanya korelasi yang besar. Meskipun seringkali para peneliti atau para pelaku analisis data sering melakukan kesalahan dengan menginterpretasi hipotesis 0 yang ditolak sebagai adanya efek atau adanya perbedaan atau adanya korelasi yang besar. Nah, pada dasarnya pernyataan signifikansi ada hasil yang signifikan itu hanya berarti bahwa probabilitas untuk memperoleh statistik uji sebesar yang diperoleh dari sampel atau lebih ekstrim jika hipotesis 0 dan semua asumsi yang dibuat benar adalah lebih kecil atau sama dengan 5%. Dengan catatan, kalau kita menggunakan selain angka 5%, maka pernyataan ini tentu saja dapat disesuaikan. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, jika signifikansi tidak menunjukkan besar kecilnya perbedaan atau korelasi atau efek, lalu nilai apa yang dapat diacu? Ini adalah pertanyaan terakhir yang muncul dalam presentasi saya sebelumnya. Nah, dalam statistik ada yang dikenal sebagai besaran efek atau yang dalam bahasa Inggris disebut effect size. Nah, ukuran besarnya perbedaan atau besarnya korelasi dapat dinyatakan dengan besaran efek ini. Bisakah kamu mengusulkan ide mengenai nilai apa yang bisa digunakan? Misalnya, ada sebuah contoh, dua kelompok diteliti untuk mengetahui efektivitas pelatihan penulisan skripsi. Partisipan dimasukkan ke dalam setiap kelompok secara random, kemudian diberi perlakuan, yaitu pelatihan. Lalu diamati min dari kecepatan penyelesaian skripsi dari kedua kelompok. Dalam hal ini, A adalah kelompok yang mendapat pelatihan, B yang tidak mendapatkan pelatihan atau mendapatkan perlakuan placebo. Anggaplah hasil dari analisisnya menyebutkan bahwa hipotesis 0 yang menyatakan bahwa mu A sama dengan mu B ditolak. Ini berarti kita memiliki keyakinan bahwa di populasi, kedua kelompok memiliki perbedaan min kecepatan penyelesaian skripsi. Nah, perbedaan ini yang kemudian dianggap sebagai bukti efektivitas pelatihan. Pertanyaannya kemudian, seberapa efektif? Secara intuitif, kita sebenarnya bisa menggunakan ide ini, yaitu kita menggunakan persen perbedaan. Jadi min dari kelompok B dikurangi min dari kelompok A dibagi dengan min dari kelompok B. B menjadi acuan karena B adalah kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Kemudian dikalikan 100%. Nah, angka tersebut menggambarkan berapa persen perbedaan min dibandingkan min B. Bisakah kamu memikirkan hal yang lain? Nah, di dalam statistik, dikenal ada yang namanya effect size yang dipopulerkan oleh Cohen 1988. Effect size yang dipaparkan atau dipopulerkan oleh Cohen ini dapat dipilah atau diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu effect size yang menggambarkan perbedaan min yang distandarkan atau standardized mean difference, dan effect size yang menggambarkan proporsi varian yang dijelaskan atau proportion of explained variance. Untuk perbedaan min yang distandarkan secara umum dilambangkan dengan huruf D kecil untuk analisis yang univariat dan D besar untuk analisis multivariat. Nah, perbedaan min yang distandarkan ini, D, itu menggambarkan perbedaan min dalam satuan standar deviasi yang sebenarnya mirip seperti nilai Z. Proporsi nilai yang dijelaskan digambarkan atau dilambangkan dengan huruf Yunani, eta square, omega square, atau R square. Ketiganya memiliki cara interpretasi yang sama, hanya saja eta square dan omega square biasanya dihitung dalam konteks analisis varian,
sementara R-square itu dalam konteks regresi. Ketiganya menggambarkan banyaknya variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nah, kita untuk sementara ini mengacu atau membahas tentang nilai D. Kita akan membahas R-square, eta square pada saatnya. Rumus D secara umum itu adalah D sama dengan psi dibagi sigma. Psi di sini menggambarkan kontras atau perbedaan min. Istilah kontras ini akan bermakna ketika kita melakukan analisis varian. Jadi untuk sementara ini, psi dapat dianggap sebagai perbedaan min. Sigma melambangkan standar deviasi dari X. Perlu dicatat bahwa sigma di sini bukan standar deviasi min. Jadi, saya ulangi, sigma adalah standar deviasi dari X. Perlu dicatat juga bahwa semua lambang ini menggunakan huruf Yunani, kecuali D, yang berarti besaran efek ini diasumsikan dihitung di populasi. Nah, perhitungan D di sampel tentu saja akan menghasilkan estimasi yang dapat berfluktuasi antar sampel dan tidak sepenuhnya menggambarkan efek di populasi. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menginterpretasi nilai D ini. Dalam kasus uji T, D dapat dihitung dengan menggunakan rumus X bar dikurangi mu naught dibagi standar deviasi X. D hat itu atau D topi adalah estimasi dari D di populasi, sementara Sx adalah standar deviasi sampel. Dalam kasus uji T2 sampel independen, maka rumusnya menjadi D topi atau D hat sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan standar deviasi gabungan. Nah, standar deviasi gabungan ini didefinisikan sebagai rata-rata dari standar deviasi. Atau bisa juga dirumuskan dengan varians dari kelompok pertama ditambah varians kelompok kedua dibagi 2. Kemudian kita ambil akar kuadratnya. Nah, kemudian pertanyaannya nilai D yang seberapa besar yang dianggap sebagai besar, kecil, atau sedang? Mengacu pada Cohen, nilai D yang masuk dalam kategori besar, sedang, kecil dapat dilihat dalam tabel berikut. Misalnya nilai D sebesar 0,8 atau lebih besar itu akan berada dalam kategori besar, sementara nilai D di seputar angka 0,5 itu akan dianggap sebagai sedang, sedangkan 0,2 dianggap kecil. Yang perlu dicatat adalah Cohen menyatakan bahwa kategorisasi di atas bersifat tentatif. Ini berarti penilaian sesungguhnya harus didasarkan pada temuan-temuan penelitian selama ini di bidang yang relevan. Artinya, penggunaan nilai D di atas hanya dapat dibenarkan jika kita tidak mengetahui sama sekali tentang kondisi perbedaan min atau kondisi korelasi yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu bagaimana mengaplikasikannya? Mari kita aplikasikan. Pertama, kita menghitung S gabungan, standar deviasi gabungan, dengan menggunakan contoh pengelolaan emosi. Lalu kita temukan standar deviasi gabungannya sama dengan 2. Lalu D dihitung sama dengan 0,5. Menggunakan acuan yang diberikan Cohen, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan min kemampuan pengelolaan emosi antara laki-laki dan perempuan tergolong sedang. Dan kita bisa lihat bahwa pengelolaan emosi laki-laki memiliki kecenderungan lebih tinggi daripada pengelolaan emosi perempuan. Perlu dicatat bahwa perhitungan nilai D ini dilakukan di sampel, oleh karena itu dapat berfluktuasi antar sampel. Hasil hitung dalam penelitian ini mungkin saja berbeda dari nilai D di populasinya. Nah, ini adalah sebuah latihan yang bisa digunakan untuk mencoba menghitung baik uji T sampai perhitungan effect size-nya. Silahkan dilakukan, lalu kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya untuk mengecek apakah
hasil analisis yang dilakukan sudah benar atau belum. Nah, kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya untuk membahas salah satu topik lagi dalam analisis statistik yang tidak terlalu mudah dipahami dengan menggunakan common sense. Jadi harus sedikit berhati-hati terkait dengan ketika hipotesis nol gagal ditolak. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.